Serangan Israel menghantam rumah warga Palestina di kamp pengungsi Burej, jalur Gaza Tengah Palestina, menewaskan wanita dan anak-anak. Los Angeles, California, Amerika Serikat berpacu dengan waktu mengatasi kebakaran hutan sebelum angin kencang kembali bertiup, menyebarkan kebakaran dan menyalakan bara api. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita awali Dunia Dalam Berita. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan militer Israel serang kamp pengungsi di Gaza, pertempuran Rusia-Ukraina. Pasukan Sudan rebut wilayah dari pemberontak dan tentara Iran terima pengiriman 1.000 drone baru. Serangan Israel menghantam rumah warga Palestina di kamp pengungsi Burej, jalur Gaza Tengah Palestina. Rekaman gambar menunjukkan detik-detik ketika serangan udara Israel menghantam rumah warga Palestina dan menimbulkan ledakan hebat. Informasi awal menyebutkan serangan Israel itu menewaskan sedikitnya seorang wanita dan anak-anak Palestina. Serangan Israel juga menghantam sekolah yang menampung pengungsi Palestina di kota Gaza pada Senin dini hari waktu setempat. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel di sekolah Al-Din menewaskan sedikitnya 7 warga Palestina dan melukai banyak korban lainnya. Para korban serangan Israel di sekolah yang menampung para pengungsi Palestina termasuk anak-anak dilarang ke Rumah Sakit Baptis Arab Al-Ahli di kota Gaza. 1 warga Palestina tewas menyusul serangan terhadap sekelompok orang di Khan Yunis, Gaza Selatan, sementara 2 warga Palestina tewas akibat tembakan dari kapal perang Angkatan Laut di barat kota Gaza. Sumber-sumber medis menyebutkan sedikitnya 26 warga Palestina terbunuh di Gaza sejak fajar hari Senin. Pasukan Rusia menguasai 2 pemukiman di Kharkiv dan Donetsk, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menangkis serangan balik Ukraina dan melancarkan serangan ke arah Kharkiv, Zaporizhia, dan Kherson. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 55 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukannya telah terlibat dalam 75 pertempuran di garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap menukar tentara Korea Utara dengan tentara Ukraina yang ditawarkan di Rusia. Zelensky menyatakan pada Sabtu 11 Januari bahwa Ukraina telah menangkap 2 tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Kedua tentara Korea Utara itu ditangkap hidup-hidup. Warga dan anggota Angkatan Bersenjata Sudan merayakan di jalan-jalan Wad Madani sehari setelah tentara pemerintah memasuki pusat kota Wad Madani dan mengusir pasukan pemberontak RSF. Seorang pengacara yang tinggal di kota tersebut mengatakan mereka pernah mengalami penjarahan dan banyak pelanggaran di masa lalu. Saat itu pasukan paramiliter RSF masuk ke rumah warga dan kalau tidak menemukan orang yang mereka cari, mereka memukuli warga. RSF membantah kelakuan pelanggaran tersebut dan mengatakan setiap pelaku pelanggaran akan diadili. Merebut kembali negara bagian Wad Madani secara keseluruhan menandai titik balik dalam perang yang dimulai pada April 2023 akibat perselisihan mengenai integrasi kedua kekuatan pasukan. Seribu drone baru dikirimkan kepada tentara Iran hari ini. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan pengiriman 1.000 drone dilakukan ketika negara tersebut bersiap menghadapi perselisihan lebih besar dengan Israel dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Komandan Tentara Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musafi dan Menteri Pertahanan Aziz Nasir Zadeh berjalan di antara drone di lokasi yang dirahasiakan. Drone tersebut dikirim ke berbagai lokasi di seluruh Iran dan memiliki kemampuan siluman dan anti benteng yang tinggi. Para pemimpin Iran menghadapi resiko Trump dapat memberikan wewenang kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menyerang situs nuklir Iran, sekaligus memperketat sanksi Amerika Serikat terhadap industri minyak Iran melalui kebijakan tekanan maksimum. Roket Smart Dragon 3 Cina meluncurkan satelit dari laut. Roket Smart Dragon 3 atau Jielong 3 lepas landas hari ini di Provinsi Shandong, Cina Timur, mengirimkan grup satelit Sentispace 01 ke orbit yang direncanakan. Roket diluncurkan pada pukul 11 waktu Beijing dari laut dekat kota Haiyang. Pusat peluncuran satelit Taiyuan melakukan misi peluncuran lepas pantai. Misi tersebut menandai peluncuran kelima roket Smart Dragon 3. Smart Dragon 3 adalah roket pembawa berbahan bakar padat 4 tahap yang dirancang terutama untuk misi peluncuran ruang angkasa komersial. Rudal ini dapat diluncurkan baik di laut maupun di darat. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya, delegasi senior Israel bergabung dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung dengan pejuang Palestina Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza meningkat menjadi 46.584 jiwa di tengah upaya negosiasi gencatan senjata yang sedang berlanjut. Sementara itu ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di Pakistan mengimbau pemerintah dan pemimpin Islam bersatu dan menolak solusi dua negara Israel-Palestina. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza Palestina meningkat menjadi 46.584 jiwa, sementara 109.660 lainnya terluka. Selama 24 jam terakhir, sedikitnya 28 orang tewas dan 89 lainnya terluka di Gaza. Militer Israel pada minggu waktu setempat mengumumkan pasukannya melanjutkan operasi di wilayah Beit Hanun, Gaza Utara dan melaporkan 4 tentaranya tewas dan 6 lainnya terluka dalam pertempuran di wilayah itu. Delegasi senior Israel bergabung dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung dengan pejuang Palestina Hamas di ibu kota Qatar, Doha pada minggu waktu setempat. Pejabat senior Hamas Tahir Al-Nono mengatakan mereka bergerak mendekati kesepakatan gencatan senjata jika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menanggapi secara positif isu-isu utama yang sedang dibahas. Ia menyebut Hamas tetap fleksibel dalam bekerja sama dengan para mediator dan memiliki tujuan utama untuk mengakhiri perang. Sumber Hamas menyebutkan kesepakatan yang diusulkan mencakup 2 tahap, dengan tahap kedua yang lebih luas akan dinegosiasikan selama tahap pertama berlangsung. Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina yang dipimpin Partai Jamaat-e-Islami berunjuk rasa di kota pelabuhan Karachi, Pakistan pada minggu waktu setempat. Pemimpin partai menyerukan pemerintah Pakistan dan para pemimpin Islam untuk menolak solusi dua negara dan bersatu membela Palestina. Israel melancarkan serangannya ke Gaza, Palestina sejak Oktober 2023 yang membuat sebagian besar wilayah kantong Palestina itu hancur dan dilanda krisis kemanusiaan parah. Kawasan Los Angeles, California, Amerika Serikat berpacu dengan waktu mengatasi kebakaran hutan sebelum angin kencang kembali bertiup menyebarkan kebakaran dan menyalakan bara api. Sementara itu pantauan dari udara di Los Angeles menunjukkan pemadaman listrik yang meluas serta kehadiran kota tenda yang menampung ribuan korban kebakaran hutan.
Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat NWS memperingatkan cuaca kering dan angin kencang akan menghambat upaya pemadaman kebakaran hutan dahsyat yang telah menghanguskan Los Angeles. Vegetasi yang sangat kering dapat menyebabkan penyebaran kebakaran hutan baru secara cepat. Kawasan Los Angeles dan Ventura telah mengeluarkan peringatan bahaya merah hingga Rabu malam dengan kondisi cuaca yang dapat menyebabkan resiko kebakaran ekstrim. Data Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California pada minggu waktu setempat menunjukkan 105 kebakaran hutan dilaporkan terjadi di seluruh California yang melanda lebih dari 163 km persegi. Pejabat California memperingatkan ancaman kebakaran belum berakhir. Mereka juga berjanji untuk menindak tegas para penjara. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles Anthony Maroon dalam konferensi pers mengungkapkan ancaman kebakaran masih sangat tinggi. Pesawat menjatuhkan air dan bahan penghambat api di perbukitan untuk membendung penyebaran kebakaran Palisades ke arah timur. Sementara petugas pemadam di darat telah berhasil menyelamatkan sejumlah rumah meski beberapa rumah lainnya hangus terbakar. 6 kebakaran yang terjadi bersamaan telah melahap kota terbesar kedua di Amerika Serikat itu sejak Selasa dan telah merusak atau menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Rekaman gambar dari udara di Los Angeles pada minggu malam waktu setempat menunjukkan kehadiran kota tenda yang luas saat ribuan orang mencari perlindungan di tempat penampungan sementara. Sementara itu kawasan pinggir kota berada dalam kegelapan tanpa listrik setelah kebakaran hutan yang dahsyat melanda California. Setidaknya 24 orang tewas dalam bencana yang disebut Gubernur California Gavin Newsom dapat menjadi bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Longsoran salju menewaskan 3 orang di pegunungan Alpen Piedmont, Italia. Sementara itu, bencana longsor mematikan melanda kota Brasil setelah dilanda hujan deras. 3 pemain ski tewas akibat longsoran salju di pegunungan Alpen di wilayah utara Piedmont, Italia pada minggu waktu setempat. Para korban yang sedang bermain ski terkubur salju tebal saat sisi timur Punta Valgrande di perbatasan Italia dan Swiss dilanda longsor salju. Pihak berwenang memberikan konfirmasi bahwa para korban meninggal akibat trauma parah yang dialami selama tersapu longsor yang dahsyat. Tim penyelamat Alpen menyatakan longsoran salju tersebut mengubur 5 pemain ski. 2 di antara mereka selamat dan berhasil dievakuasi dan diterbangkan ke rumah sakit. Sementara itu di Pegunungan Adamelo, operasi pencarian terhadap pendaki yang hilang dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang memburuk. Tim penyelamat telah berjuang mencari korban dalam kondisi cuaca dan medan yang sulit, namun tidak ada kemajuan yang dilaporkan terjadi sebelum jeda pencarian diberlakukan. Bencana longsor parah terjadi di Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, merenggut nyawa sedikitnya 7 orang pada minggu waktu setempat setelah hujan deras melanda kawasan tersebut. Hujan sangat deras yang turun selama waktu 1 jam menyebabkan banjir dan tanah longsor yang meluas, membuat kota tersebut mengumumkan keadaan bencana selama 180 hari. Layanan darurat terus mencari 4 orang yang hilang di antara puing-puing, sementara tempat penampungan sementara telah didirikan bagi para korban bencana longsor yang mengungsi. Gubernur negara bagian Minas Gerais, Romeu Zema, telah mengumumkan rencananya untuk mengunjungi wilayah yang terkena dampak untuk mengawasi penyaluran bantuan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang pemakzulan Presiden sementara Korea Selatan, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo di Seoul. Han sebelumnya dimakzulkan oleh parlemen karena tidak menyetujui pengangkatan 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang perdana terkait pemakzulan Presiden sementara Korea Selatan, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo pada Senin sore waktu setempat. Sidang digelar setelah Han mengambil alih jabatan presiden dari Yoon Suk-yeol. Saat itu Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember lalu karena mengumumkan kondisi darurat militer. Darurat militer yang diumumkan Yoon telah menjerumuskan Korea Selatan, negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia, ke krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Kurang dari 2 pekan setelah Yoon dimakzulkan, mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo juga dimakzulkan oleh parlemen dari jabatannya sebagai presiden sementara pada 27 Desember 2024 lalu. Ia dimakzulkan karena tidak menyetujui pemilihan hakim di Mahkamah Konstitusi.
Pejabat setempat menyatakan meski Handuksu tidak diwajibkan hadir di persidangan, namun sidang tersebut akan membahas pemilihan saksi, bukti-bukti, dan sejumlah prosedur persidangan lainnya. Umumnya sidang akan berlangsung 2 hingga 3 kali sebelum argumen lisan dimulai. Saat ini Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok menjabat sebagai Presiden sementara Korea Selatan setelah Handuksu dimakzulkan. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain. Salah satunya, Barcelona sukses merebut Piala Super Spanyol usai menundukkan rival abadinya Real Madrid dengan skor meyakinkan 5-2. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Barcelona sukses merebut Piala Super Spanyol usai menundukkan rival abadinya Real Madrid dengan skor meyakinkan 5-2. Pelatih Barca, Hansi Flick, mengaku bangga karena timnya bisa menang usai tertinggal lebih dulu. Barcelona bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Real Madrid 5-2 di final Piala Super Spanyol yang berlangsung di Jeddah Arab Saudi pada Minggu malam waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Barcelona yang tampil dominan mencetak 4 gol di babak pertama dan bertahan setelah kiper mereka dikeluarkan dari lapangan. Penyerang Real Madrid asal Prancis Kylian Mbappe membawa El Real unggul pada menit ke-5. Menyelesaikan solo run dengan tembakan ke tiang jauh. Namun penyerang Barcelona Lamine Yamal menyamakan kedudukan pada menit ke-22 sebelum striker Robert Lewandowski memberi Barcelona keunggulan dari titik penalti. Rapinya menambah keunggulan dengan sundulan menakjubkan dari umpan silang Jules Koundé pada menit ke-39. Bek kiri Alejandro Balde menambah gol keempat untuk Barca menjelang perpanjangan waktu babak pertama. Barcelona hanya tinggal 10 pemain ketika kiper Wojciech Szczesny diusir dari lapangan karena melanggar Mbappe pada menit ke-56. Gelandang sayap Madrid Rodrigo mengalahkan kiper pengganti Barcelona Iñaki Peña dari tendangan bebas, tetapi Barca yang bermain dengan 10 pemain dengan mudah meraih kemenangan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan ia sangat bangga. Saya bangga untuk tim, saya bangga untuk staf dan untuk klub karena pertandingan berlangsung sangat luar biasa. Sementara itu pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan Madrid harus bertahan dengan baik untuk memenangkan pertandingan ini dan Madrid bertahan dengan buruk. Ancelotti menyebut Barcelona pantas menang karena bertahan lebih baik. Juara bertahan Manchester United secara dramatis menyingkirkan Arsenal melalui adu penalti di babak ketiga Piala FA yang berlangsung di kandang Arsenal Stadion Emirates London, Inggris. Laga putaran ketiga Piala FA digelar di kandang Arsenal Stadion Emirates London, Inggris. Setelah babak pertama yang mengecewakan, United memimpin pada menit ke-52 melalui tendangan melengkung Bruno Fernandes dari dalam kotak penalti setelah umpan bagus dari Alejandro Garnacho. Namun permainan berbalik 10 menit kemudian ketika pemain United Diogo Dalot yang sudah mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Miles Lewis Kelly menerima kartu kuning kedua karena tackle sembrono terhadap Mikel Merino. Arsenal menyamakan skor tidak lama berselang lewat Gabriel di menit ke-63. Arsenal bisa saja menyelesaikan comeback ketika mereka mendapat hadiah penalti setelah Havertz terjatuh karena sedikit kontak dari Harry Maguire. Tapi Bayender melakukan penyelamatan luar biasa dari kapten Arsenal Martin Odegaard. The Gunners menyanyiakan beberapa peluang untuk mencetak gol kemenangan. Pertandingan berakhir 1-1 di waktu normal dan pemenang harus ditentukan dengan babak adu penalti. Joshua Zirkzee mencetak penalti kemenangan untuk Manchester United. Kai Havertz menjadi satu-satunya dari 4 penendang penalti pertama Arsenal yang gagal, digagalkan oleh penyelamatan brilian Altay Bayender. Zirkzee yang dicemooh saat dikalahkan oleh Newcastle United bulan lalu, melangkah untuk memenangkan adu penalti 5-3. Sang juara bertahan Manchester United selanjutnya akan menjamu Leicester City di putaran keempat. Ruud van Nistelrooy kembali ke Old Trafford sebagai manajer sementara MU
untuk 4 pertandingan awal musim ini. Laga putaran keempat akan dimainkan pada 7 hingga 10 Februari mendatang. Lari maraton di tengah kondisi cuaca normal mungkin sudah terasa berat dan melelahkan. Namun bagaimana jadinya jika maraton dilakukan di tengah cuaca dingin ekstrim dengan suhu minus 50 derajat Celcius? Puluhan pelari berani menantang cuaca ekstrim tersebut dengan mengikuti maraton di kota Yakutsk, Rusia, salah satu wilayah terdingin di dunia. Puluhan pelari dengan berani menghadapi dinginnya cuaca ekstrim minus 50 derajat Celcius untuk mengikuti lari maraton menyusuri hutan di kota Yakutsk, Rusia. Yakutsk, kota yang terletak di distrik Oymyakonsky, juga dikenal sebagai kutub dingin, adalah salah satu wilayah terdingin di dunia yang dihuni manusia. Cuaca dingin ekstrim memang biasa terjadi di wilayah tersebut pada musim dingin. Bahkan pada tahun 1933 mencapai minus 67,7 derajat Celcius, suhu terendah yang tercatat pernah terjadi di kota itu. Meski lari maraton dalam kondisi cuaca normal merupakan tantangan serius bagi seorang atlet, namun berlari dalam cuaca yang sangat dingin tentu menambah tingkat kesulitan. Rambut dan bulu mata para pelari bahkan terlihat putih karena salju. Para pelari juga lebih memilih minum air hangat daripada air dingin untuk mengatasi dehidrasi. Setiap peserta harus pintar mengatur strategi agar bisa beradaptasi dan bertahan di tengah cuaca ekstrim dan medan yang ditempuh. Yakutsk terletak di timur jauh Rusia di sepanjang Samudra Arktik dengan populasi sekitar 1 juta orang. Kota itu dahulu adalah rumah bagi orang Tungusic dan Paleosiberia yang hidup dengan berburu dan menggembalakan rusa kutub. Berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Saya Maya Karim, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.